Mau tahu watak seseorang? Cobalah berurusan masalah uang dengannya. Karena uang bukan sekadar angka di rekening, tapi cermin dari apa yang tersembunyi di dalam hati. Ketika kamu mempercayakan seseorang untuk mengelola uang, disitulah ujian kejujuran dimulai. Uang bisa mengungkap siapa dia sebenarnya, bukan siapa yang ia tampilkan di depan orang banyak. Karena pada kenyataannya, banyak orang yang terlihat baik saat segalanya berjalan mulus, namun ketika uang menjadi pertaruhan, topeng-topeng mulai runtuh satu persatu. Seseorang bisa terlihat sangat bersahabat, sangat bisa dipercaya, seolah rela berkorban demi orang lain. Tapi begitu ada urusan uang, kamu akan melihat sisi lain yang tak pernah kamu duga. Ada yang mulai berkelit, mulai mencari alasan, dan bahkan berusaha membenarkan kebohongan demi mempertahankan apa yang bukan haknya. Di titik ini, kamu akan sadar bahwa loyalitas dan kejujuran tidak bisa diukur dari kata-kata, tapi dari bagaimana ia memegang amanah saat uang ada dalam genggamannya. Ujian sesungguhnya dari kata jujur bukanlah di depan orang banyak, bukan ketika sedang diperhatikan, tapi ketika seseorang diberi kuasa atas uang yang tidak sepenuhnya miliknya. Disitulah akan terlihat, apakah dia memegang prinsip atau memanfaatkan kesempatan. Dan ironisnya, semakin besar kepercayaan yang kamu berikan, semakin besar pula kemungkinan kamu dikecewakan, jika orang yang kamu percaya tidak memiliki integritas yang kuat. Orang yang suka mengulur-ulur pembayaran, yang sulit untuk mengembalikan uang pinjaman, seringkali bukan karena dia tidak mampu, tapi karena merasa tidak perlu bertanggung jawab. Dia merasa kamu bisa menunggu, merasa tidak ada konsekuensi besar, dan dari situlah kamu bisa melihat betapa ia memandang hubungan bukan sebagai hal yang harus dijaga, melainkan hanya alat sementara untuk memenuhi kepentingannya sendiri. Kamu juga akan tahu, seberapa serius seseorang dalam menepati janjinya ketika ada uang yang harus ia kembalikan. Banyak orang pandai berbicara, menjanjikan ini itu, bahkan membuat kesan seolah mereka tak mungkin ingkar. Tapi saat waktu pembayaran tiba, janji tinggal janji. Bahkan kadang kamu yang merasa bersalah, karena harus menagih hakmu sendiri. Disitulah kamu tahu, bahwa ucapan manis tak selalu berarti niat tulus. Ego seseorang juga bisa terlihat dari bagaimana ia bersikap ketika tanggung jawab finansialnya diambil alih oleh orang lain. Apakah ia berterima kasih dan merasa terbantu, atau justru marah karena merasa harga dirinya direndahkan? Uang memang bisa memutarbalikkan banyak hal. Bahkan orang yang kamu kira baik dan rendah hati bisa berubah menjadi penuh gengsi dan marah, hanya karena merasa dilampaui dalam urusan uang. Cobalah bekerja pada seseorang, dan lihat bagaimana cara dia memperlakukanmu dalam hal upah. Disitulah akan kelihatan, apakah dia hanya peduli pada hasil kerjamu atau juga pada keadilan yang semestinya kamu terima. Banyak orang yang lihai dalam meminta kerja keras, tapi pelit dalam memberikan imbalan. Mereka ingin hasil maksimal dengan biaya seminimal mungkin. Dan dari sanalah kamu bisa melihat apakah dia adil, atau hanya memanfaatkan. Orang yang tidak amanah dalam hal uang, seringkali juga tidak amanah dalam urusan lain. Karena uang bukan hanya alat tukar, tapi juga simbol tanggung jawab. Jika dalam hal uang saja dia mudah mengabaikan amanah, maka besar kemungkinan dalam relasi, janji, bahkan dalam kepercayaan kecil pun dia akan mengabaikan tanggung jawabnya. Karena prinsip hidup seseorang tidak bisa dipisahkan, ia akan terlihat konsisten, atau sama sekali tidak punya pendirian. Ada orang yang jika meminjam uang akan sangat ramah dan penuh sopan santun. Tapi begitu waktunya mengembalikan, berubah menjadi asing, bahkan menjauh seolah kamu yang bersalah. Ada juga yang berusaha menghindar dengan alasan demi alasan, bahkan tak jarang memutarbalikkan keadaan agar kamu merasa tak layak menagih. Dan semua itu bukan tentang jumlah uangnya, tapi tentang karakternya. Uang memang sering disebut sebagai godaan terbesar manusia. Tapi sebenarnya bukan uang yang menjadi masalah, melainkan ketidaksiapan seseorang saat diuji oleh uang. Karena banyak orang yang mampu menahan marah, menahan dendam, tapi tidak mampu menahan kerakusan dan keserakahan dalam urusan uang. Mereka bahkan rela mengorbankan persahabatan, kepercayaan, hingga hubungan keluarga hanya demi kepentingan sesaat. Keberanian seseorang tidak hanya diukur dari seberapa lantang ia berbicara, tapi dari seberapa jujur ia bertindak ketika tidak ada yang melihat. Ketika ia memegang uang orang lain, dan bisa saja menggunakan itu untuk dirinya sendiri tanpa ketahuan,
namun ia tetap memilih untuk jujur. Itu adalah keberanian sejati, dan itu sangat langka. Kita bisa mengetahui seberapa rendah hati seseorang saat ia diberi amanah untuk mengelola uang yang besar. Apakah dia tetap bersikap adil? Apakah dia tetap berbagi rezeki dengan proporsi yang layak? Atau justru mulai berubah, merasa lebih tinggi, merasa lebih berkuasa, dan memperlakukan orang lain dengan semena-mena karena ia merasa memiliki kendali? Dalam sejarah manusia, banyak hubungan baik yang rusak bukan karena perbedaan prinsip, tapi karena uang. Banyak tim bubar, keluarga pecah, dan persahabatan renggang hanya karena salah satu tidak bisa bersikap jujur dan adil dalam keuangan. Dan ironisnya, seringkali yang mengambil bukan yang paling membutuhkan, tapi yang paling rakus. Seseorang mungkin bisa menipu banyak orang untuk waktu yang lama. Tapi dalam urusan uang, cepat atau lambat, topeng itu akan retak. Karena uang menyentuh wilayah yang sangat sensitif dalam kehidupan manusia, kebutuhan, keserakahan, rasa aman, dan harga diri. Dan dari situlah biasanya keburukan yang paling tersembunyi bisa keluar. Ada juga yang saat diberi amanah dalam keuangan justru mulai bermain licik. Membuat laporan keuangan yang tidak transparan, memanipulasi angka, bahkan mengambil keuntungan pribadi dari dana bersama. Padahal awalnya ia terlihat sangat bisa dipercaya. Tapi di balik senyumannya, tersimpan niat yang tidak tulus. Dan kamu tidak akan tahu itu jika tidak memberinya tanggung jawab langsung. Ada yang rela menjatuhkan orang lain demi mempertahankan pengaruhnya dalam urusan uang. Ia tidak peduli pada hubungan, tidak peduli pada dampak panjang, yang penting ia tetap di atas. Dan inilah cerminan watak yang paling menyakitkan, rela menindas orang lain demi mempertahankan posisinya, meskipun itu berarti melanggar moral dan nurani. Tak sedikit pula orang yang menjadikan uang sebagai alat untuk mengendalikan. Ia memberi, tapi dengan maksud mengikat. Ia membantu, tapi dengan tujuan mengontrol. Dan ketika kamu tidak lagi tunduk padanya, bantuannya berubah menjadi senjata untuk menyerang balik. Itulah tanda bahwa kebaikannya sejak awal tidak tulus. Uang juga bisa menjadi cermin siapa yang menghargai proses dan siapa yang hanya peduli hasil. Orang yang jujur akan menghargai setiap usaha meskipun kecil. Tapi orang yang rakus akan menuntut lebih banyak, bahkan dari mereka yang telah berusaha sekuat tenaga. Mereka hanya peduli angka, bukan perjuangan di balik angka itu. Seseorang yang adil dalam hal uang biasanya juga adil dalam urusan lain. Ia tahu bahwa setiap rupiah harus diberikan sesuai dengan usaha dan tanggung jawab yang dilakukan. Dan kamu akan merasa dihargai ketika bekerja dengannya, karena dia tidak melihatmu sebagai alat, tapi sebagai rekan. Namun sebaliknya, orang yang zalim akan selalu merasa upah itu beban, bukan bentuk penghargaan. Ia akan memotong, menunda, bahkan menolak memberikan hakmu jika ia merasa kamu tidak bisa melawan. Disitulah kamu melihat, bahwa kekuasaan tanpa moral bisa menciptakan ketidakadilan yang sangat menyakitkan. Penting untuk selalu memperhatikan tanda-tanda kecil dalam urusan keuangan. Apakah dia mudah meminjam tapi susah membayar? Apakah dia senang diberi tapi pelit memberi? Apakah dia menggunakan alasan moral untuk menutupi kesalahannya dalam uang? Karena dari situlah kamu bisa membaca siapa dia sebenarnya. Kadang kamu tidak akan menyadari watak seseorang sampai kamu bekerja bersamanya. Uang akan menjadi alat ukur yang sangat jujur. Apakah dia menghargai kontribusimu, atau hanya memanfaatkanmu demi keuntungannya sendiri? Dari sana kamu bisa tahu, apakah dia pantas disebut pemimpin, atau hanya seorang oportunis yang menyamar. Dan ketika kamu sudah tahu siapa dia sebenarnya lewat uang, jangan abaikan itu. Karena jika seseorang sudah mengkhianati kepercayaan dalam hal uang, besar kemungkinan ia akan mengkhianati kepercayaan dalam bentuk apapun. Maka berhati-hatilah pada siapa kamu memberikan tanggung jawab. Karena sekali seseorang menunjukkan bahwa ia tega mengabaikan hak orang lain demi kenyamanan dirinya sendiri, maka kamu sedang melihat seseorang yang bisa melakukan apapun ketika godaan lebih besar datang padanya. Tak peduli seberapa manis ia bicara di hadapanmu, tindakan selalu lebih jujur daripada perkataan. Uang mengajari kita untuk tak mudah percaya hanya pada kesan pertama. Ia membuka lapisan kepribadian yang tak terungkap saat suasana tenang dan tidak ada tarikan kepentingan. Pelajaran hidup dari situasi seperti ini adalah jangan pernah menilai orang hanya dari caranya tertawa bersamamu,
tapi juga dari caranya memperlakukan hakmu. Apakah ia cukup dewasa untuk menanggung tanggung jawab, atau hanya pandai mencari celah untuk menghindar dari komitmen? Dunia ini penuh orang pintar, tapi tidak semua punya hati yang benar. Keberhasilan seseorang dalam menjaga amanah bisa menjadi indikator terkuat apakah ia layak ditempatkan dalam lingkaran kepercayaan. Kadang kamu akan sadar bahwa yang selama ini kamu anggap teman adalah orang yang diam-diam memanfaatkan kelonggaranmu. Dan ketika kamu mulai bicara soal hakmu, mereka akan berbalik menyebutmu materialistis. Padahal kamu hanya sedang memperjuangkan keadilan yang seharusnya menjadi dasar dalam setiap relasi. Dari sana kamu akan belajar bahwa tidak semua hubungan layak dipertahankan, terutama yang dibangun di atas ketidakjujuran. Terkadang, orang-orang yang terlihat paling suci dalam keseharian bisa menjadi sosok paling licik ketika urusan uang muncul ke permukaan. Mereka tahu bagaimana bersikap lembut, tahu bagaimana mengemas kata-kata, tapi tidak tahu bagaimana membayar hutang. Inilah kenyataan pahit, bahwa etika tidak selalu dimiliki oleh mereka yang terlihat religius. Dan pelajaran pentingnya adalah, keimanan sejati diuji bukan hanya di tempat ibadah, tapi juga di dalam transaksi yang terlihat sepele. Ada pula yang memakai kebaikan hati orang lain sebagai alasan untuk menunda kewajiban. Mereka berkata, "Saya tahu kamu orang baik, pasti sabar." Tapi sabar bukan berarti lemah, dan memanfaatkan kebaikan adalah bentuk pengkhianatan yang menyakitkan. Dari situ kamu akan belajar pentingnya menetapkan batas, karena jika kamu terus memberi tanpa kejelasan, kamu sedang melatih orang lain untuk tidak menghargaimu. Dalam dunia yang keras ini, ada kalanya kamu harus terlihat tegas untuk melindungi dirimu sendiri. Bukan karena kamu tidak punya hati, tapi karena kamu harus memastikan bahwa kebaikanmu tidak dijadikan tameng oleh orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Ada waktu untuk memberi, ada waktu untuk menuntut. Dan kamu harus belajar membedakan keduanya dengan bijak. Saat kamu mulai bekerja dan menghasilkan uang, kamu akan melihat dunia dengan kacamata yang berbeda. Kamu akan belajar bahwa setiap lembar yang kamu dapatkan adalah hasil dari keringat dan waktu yang tidak bisa diulang. Maka ketika ada yang menyepelekan upah atau bahkan memotong hakmu tanpa penjelasan, kamu akan merasakan luka yang tidak terlihat tapi dalam. Dari sana kamu tahu, bahwa menghargai jerih payah orang lain adalah bentuk kemanusiaan yang paling dasar. Kamu akan bertemu dengan banyak wajah yang tampak bersahabat, tapi diam-diam mencatat setiap keuntungan yang bisa mereka ambil darimu. Mereka tidak akan menampakkan itikat buruk secara langsung. Tapi melalui tindakan kecil seperti menunda, berdalih, atau memberi janji kosong, mereka menunjukkan siapa mereka sebenarnya. Dan di situ kamu belajar bahwa tidak semua hubungan harus dilanjutkan jika tidak membawa kedamaian dan keadilan. Banyak orang mampu memberi ketika mereka sedang punya kelebihan. Tapi hanya sedikit yang tetap adil dan bertanggung jawab ketika keadaan mulai menekan. Di momen inilah karakter sejati diuji, apakah seseorang memilih menjaga kepercayaan atau mengkhianatinya demi menyelamatkan dirinya sendiri. Dan jika kamu menjadi saksi dari pilihan itu, kamu sedang diberi pelajaran mahal tanpa perlu membayar sekolah kehidupan. Belajarlah dari pengalaman bahwa tidak semua pertolongan harus diberi. Kadang, menolak di awal jauh lebih menyelamatkan hubungan daripada memberi lalu ditinggalkan dalam kecewa. Karena memberi bukan sekadar soal niat baik, tapi juga soal kemampuan orang yang menerima untuk menjaga kepercayaan. Jika ia belum siap, maka bantuanmu bisa menjadi bumerang yang merusak baik dirinya maupun dirimu. Ketika kamu diminta mengelola uang bersama, baik dalam pekerjaan, keluarga, maupun komunitas, anggap itu sebagai ujian spiritual. Karena tanggung jawab finansial bukan hanya tentang akuntansi, tapi tentang amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Jika kamu menjaga transparansi dan keadilan, kamu tidak hanya menjaga nama baikmu di dunia, tapi juga menenangkan hatimu di akhir malam. Ada waktu dalam hidup ketika kamu akan menjadi korban ketidakadilan finansial. Entah kamu dibayar tidak layak, tidak dibayar sama sekali, atau hakmu dikecilkan tanpa alasan. Di saat itu, kamu akan diuji dalam dua hal, bagaimana kamu menuntut dengan elegan, dan bagaimana kamu memaafkan tanpa menyakiti dirimu sendiri. Karena terkadang, memperjuangkan keadilan juga berarti menjaga ketenangan jiwamu dari dendam yang membakar perlahan. Kamu akan menemukan bahwa semakin kamu ikhlas dalam urusan rezeki,
semakin kamu dipertemukan dengan orang-orang yang menghargai nilai-nilai itu. Tapi kamu juga akan bertemu dengan mereka yang hanya akan datang ketika butuh dan menghilang saat kamu menagih. Dari sini kamu belajar bahwa seleksi alam bukan hanya terjadi di hutan, tapi juga dalam pergaulan dan kepercayaan. Jangan biarkan pengalaman buruk mengubahmu menjadi keras kepala yang penuh curiga. Jadikan itu pelajaran agar kamu lebih bijak memberi, lebih teliti dalam bertransaksi, dan lebih selektif dalam memilih siapa yang layak kamu percaya. Karena hidup ini bukan soal menghindari luka, tapi soal bagaimana terus melangkah meski sudah pernah disakiti. Ada kekuatan besar dalam menjadi orang yang tetap bisa jujur meski berada dalam posisi yang bisa berbuat curang. Dunia memang menawarkan banyak kesempatan untuk mengambil jalan pintas, tapi keteguhanmu untuk tetap lurus adalah warisan moral yang tak ternilai. Itu akan membentukmu menjadi pribadi yang kokoh, dan lambat laun, orang lain akan mengenalmu bukan dari kekayaanmu, tapi dari integritasmu. Berhati-hatilah pada orang yang terlalu sering berbicara soal kepercayaan, tapi tidak pernah memberi bukti nyata. Mereka pandai menciptakan narasi, tapi lemah dalam praktik. Kepercayaan bukan tentang kata, tapi tentang konsistensi. Dan jika kamu terus memberi tanpa melihat perubahan nyata, maka kamu sedang mendukung pola yang merugikan dirimu sendiri. Uang bisa memperlihatkan siapa yang benar-benar peduli dan siapa yang hanya memanfaatkan. Seseorang yang tulus akan tetap menjunjung nilai-nilai keadilan meskipun jumlah uangnya kecil. Tapi orang yang penuh kepura-puraan akan tergoda bahkan pada receh yang bukan miliknya. Disitulah kamu tahu bahwa harga diri seseorang tidak selalu sebanding dengan nominal yang ia kejar. Memaafkan bukan berarti melupakan, dan belajar bukan berarti menyimpan dendam. Terkadang kamu harus menerima kenyataan bahwa tidak semua orang menghargai usahamu. Tapi dari pengalaman itu, kamu tumbuh menjadi lebih kuat, lebih bijak, dan lebih hati-hati. Setiap luka karena uang adalah guru yang tak terlihat, tapi dampaknya membentukmu menjadi manusia yang lebih tajam melihat dunia. Dan kelak, ketika kamu punya kuasa untuk menentukan, ketika kamu menjadi pemilik usaha, pemimpin proyek, atau kepala keluarga, ingatlah semua rasa sakit itu. Gunakan sebagai kompas agar kamu tidak mengulang apa yang pernah kamu rasakan. Karena satu-satunya cara memperbaiki dunia ini adalah memastikan kamu tidak menjadi bagian dari ketidakadilan yang dulu pernah kamu lawan. Ketika kamu benar-benar berada di posisi yang dulu kamu perjuangkan, disitulah ujian barumu dimulai. Apakah kamu akan tetap menjunjung nilai-nilai yang kamu bela saat kamu tidak punya kuasa, atau justru tergoda untuk melakukan hal yang sama seperti mereka yang dulu menyakitimu? Kekuasaan, jabatan, bahkan sekadar posisi sedikit lebih tinggi dari orang lain seringkali mampu menggoda hati yang tadinya tulus. Maka jangan pernah merasa aman dari ujian, bahkan ketika kamu merasa sudah menjadi orang baik. Kamu akan menyadari bahwa memanusiakan orang lain dalam hal uang bukanlah perkara mudah. Dibutuhkan empati, kepekaan, dan rasa tanggung jawab yang besar. Ketika kamu memberi upah, kamu sedang memberi makan keluarga seseorang. Ketika kamu membayar tepat waktu, kamu sedang menjaga kehormatan seseorang agar tak perlu berhutang karena ulahmu. Dan saat kamu bersikap adil, kamu sedang menebar teladan bahwa kebaikan masih mungkin menjadi standar dalam dunia yang keras ini. Banyak orang salah sangka bahwa profesionalisme hanyalah tentang hasil kerja. Padahal sikap pada kewajiban finansial adalah bagian dari profesionalisme yang paling hakiki. Kamu tak bisa dianggap hebat jika kamu menunda kewajiban pada orang yang sudah bekerja untukmu. Kecerdasan tanpa keadilan hanyalah kedok untuk menutupi kekerdilan hati. Dan dari situ kamu belajar bahwa manusia tidak hanya dinilai dari pencapaiannya, tapi juga dari cara ia memperlakukan sesama. Jangan menunggu kaya untuk mulai berlaku adil. Keadilan bukanlah soal berapa besar yang kamu punya, tapi seberapa besar kamu mampu mempertanggungjawabkan apa yang ada di tanganmu. Bahkan ketika kamu hanya bisa memberi sedikit, tapi kamu memberikannya dengan tepat dan penuh kejujuran, itu jauh lebih bermakna daripada orang yang mampu memberi banyak tapi penuh manipulasi. Dunia tidak butuh lebih banyak orang kaya, tapi butuh lebih banyak orang yang bisa dipercaya. Suatu saat kamu akan dihadapkan pada situasi di mana kamu bisa mengambil keuntungan besar tanpa harus ketahuan. Dan pada saat itulah integritasmu akan diuji. Apakah kamu akan tetap jujur meski tak ada yang mengawasi?
Apakah kamu akan tetap menolak meski semua orang di sekitarmu melakukannya? Jawabannya tidak datang dari lisan, tapi dari tindakan sunyi yang tak perlu diumbar. Karena kejujuran sejati adalah apa yang kamu lakukan ketika hanya kamu dan Tuhan yang tahu. Mungkin kamu akan dianggap bodoh karena memilih jujur di tengah orang-orang yang menyeleweng. Tapi percayalah, menjadi berbeda dalam kebaikan adalah anugerah, bukan kelemahan. Dunia ini memang terkadang memberi ruang lebih luas bagi yang licik, tapi ketenangan hidup tidak pernah bisa dibeli dengan uang hasil tipu daya. Jika kamu bisa tidur nyenyak karena hatimu bersih, itu adalah kemewahan yang tidak semua orang mampu miliki. Di lain waktu, kamu akan melihat orang-orang yang berhasil dengan cara-cara yang tidak jujur. Mereka seolah tak tersentuh, semakin tinggi, semakin berkuasa. Tapi jangan iri. Hidup bukan hanya tentang kecepatan mencapai puncak, tapi tentang bagaimana kamu sampai ke sana dan apa yang kamu bawa. Jika kamu tiba dengan penuh utang moral, maka kamu tidak naik, kamu hanya sedang menumpuk beban yang kelak akan runtuh menimpa dirimu sendiri. Pelajaran yang lebih dalam adalah bahwa uang seringkali menjadi alasan rusaknya hubungan. Teman bisa menjadi musuh, saudara bisa saling membenci, bahkan keluarga bisa tercerai-berai hanya karena persoalan harta. Maka berhati-hatilah. Jangan tempatkan uang di atas cinta dan kepercayaan. Dan jika kamu pernah disakiti karena uang, jadikan itu pengingat agar kamu tak menjadi pelaku yang menyakiti dengan cara yang sama. Dalam hidup, kamu akan dihadapkan pada dua pilihan, menegur atau diam. Tapi saat urusannya soal keadilan, diam bukanlah pilihan yang bijak. Jika kamu melihat seseorang tidak adil dalam mengelola uang yang seharusnya menjadi hak bersama, maka bersuara adalah bentuk kepedulian. Bukan berarti kamu suka mencampuri, tapi karena kamu tahu diam adalah bentuk persetujuan terhadap ketidakadilan. Dan jika kamu berada di posisi yang pernah menyakiti orang lain karena uang, masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Tidak ada kata terlambat untuk mengembalikan hak, meminta maaf, dan memulai lagi dengan cara yang lebih benar. Minta maaf mungkin tidak akan langsung menghapus luka, tapi itu bisa menjadi awal dari sebuah perubahan besar dalam hidupmu. Penting untuk memahami bahwa uang adalah alat, bukan tujuan. Jika kamu memperlakukan uang sebagai alat untuk menebar manfaat, maka keberadaanmu akan dihargai. Tapi jika kamu memperlakukan uang sebagai alat untuk menguasai dan mengontrol orang lain, maka keberadaanmu hanya akan dihindari. Dunia ini tidak pernah kekurangan orang kaya, tapi selalu kekurangan orang yang kaya dan tetap rendah hati. Ketika kamu hidup jujur dan adil dalam hal uang, kamu sedang membangun pondasi yang kokoh. Relasi yang lahir dari kepercayaan jauh lebih tahan lama daripada relasi yang dibangun dari kepentingan sesaat. Dan pada akhirnya, orang akan lebih mengingat kamu karena integritasmu daripada karena saldo rekeningmu. Karena ketika kamu tiada, bukan nominalmu yang dikenang, tapi bagaimana kamu memperlakukan hak orang lain. Seburuk-buruknya orang yang miskin harta adalah orang yang miskin tanggung jawab. Dan sepintar-pintarnya orang yang mengelola keuangan, jika tidak bisa menjaga kepercayaan, maka semua pencapaiannya akan kosong makna. Maka lebih baik menjadi orang sederhana tapi dipercaya, daripada terlihat sukses tapi hanya didengar karena ketakutan orang lain, bukan karena hormat yang tulus. Jangan anggap remeh kepercayaan yang diberikan orang padamu. Itu tidak datang begitu saja. Setiap rupiah yang dipercayakan padamu, setiap amanah yang dibebankan, adalah cermin dari keyakinan bahwa kamu mampu menjaganya. Jika kamu menyalahgunakan itu, kamu bukan hanya merusak relasi, tapi juga mencoreng harga dirimu sendiri. Kepercayaan yang rusak tidak selalu bisa diperbaiki, bahkan dengan permintaan maaf sekalipun. Di banyak kasus, kamu akan menemukan bahwa orang yang pernah mengambil hakmu akan menunjukkan wajah tak bersalah. Mereka akan bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Dan di titik itulah kamu harus belajar mengikhlaskan, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu memilih untuk tidak membawa racun dalam hidupmu. Tapi bukan berarti kamu membiarkan hal itu terulang lagi. Pengampunan tidak selalu berarti memberi peluang kedua. Pada akhirnya, hidup bukan tentang seberapa besar kamu bisa mengumpulkan, tapi seberapa besar kamu bisa menjaga. Menjaga amanah, menjaga integritas, menjaga relasi. Dan semua itu dimulai dari hal-hal kecil yang seringkali kita anggap remeh, seperti membayar tepat waktu, tidak mengambil yang bukan hak, dan berkata jujur meski berat.
Inilah dasar yang akan membawa kamu pada kebesaran yang sejati. Jika suatu hari kamu menjadi panutan, jadilah contoh dalam keadilan. Jika kamu menjadi pemimpin, jadilah pelindung hak-hak yang kecil. Jika kamu menjadi orang yang dipercaya, jagalah kepercayaan itu melebihi apapun. Karena di saat kamu kehilangan harta, kamu bisa mencarinya kembali. Tapi jika kamu kehilangan kepercayaan, kamu akan berjalan sendiri dalam dunia yang penuh curiga. Dan pelajaran terakhir yang hari ini mungkin belum kamu rasakan sepenuhnya adalah, ketika kamu jujur dan adil dalam mengelola rezekimu, alam semesta akan bekerja bersamamu. Orang-orang baik akan datang tanpa diminta, keberuntungan akan muncul tanpa dicari. Karena Tuhan menyukai mereka yang menjaga apa yang kecil, agar suatu hari Ia bisa percayakan yang besar padanya. Maka tetaplah berpegang pada kebaikan, meski jalan hidupmu kadang harus menanjak sendiri. Jika suatu saat kamu dipercaya memegang tanggung jawab keuangan bersama, ingatlah bahwa kamu sedang memegang kehormatan banyak orang. Satu kelalaian kecil yang kamu anggap sepele, bisa berarti besar bagi orang lain yang berharap dari uang itu. Kejujuranmu diuji bukan saat kamu punya banyak, tetapi ketika kamu merasa tidak cukup namun tetap memilih tidak mengambil yang bukan hakmu. Ada orang-orang yang terlihat rapi, sopan, dan penuh kata-kata bijak, namun tak bisa dipercaya ketika menyangkut uang. Mereka fasih bicara soal integritas, tapi diam-diam memutar dana yang bukan miliknya. Dunia seperti ini mengajarkan bahwa tidak semua yang berpenampilan baik, benar-benar berniat baik. Maka berhati-hatilah dalam menaruh harapan, dan jangan mudah percaya hanya karena kata-kata manis. Bekerja keraslah, tapi jangan hanya untuk uang. Bangunlah reputasi. Uang bisa habis, bisa dicuri, bisa lenyap dalam semalam, tapi reputasi akan bertahan lebih lama dari apapun yang kamu miliki. Orang akan percaya padamu bukan karena seberapa banyak yang kamu punya, tapi karena mereka tahu kamu tak akan mencurangi mereka dalam situasi sesulit apapun. Ketika kamu melihat seseorang mempermainkan hak orang lain, itu bukan hanya soal kekikiran atau keserakahan. Itu adalah potret dari hati yang belum selesai berjuang dengan dirinya sendiri. Mereka belum memahami bahwa memberi yang semestinya bukanlah kehilangan, tapi bentuk tertinggi dari kematangan spiritual dan tanggung jawab sosial. Semakin tinggi seseorang dalam hierarki kehidupan, semakin besar pula tuntutan untuk bersikap adil. Perhatikan siapa saja yang kamu percaya dalam urusan uang. Orang yang mudah mengingkari janji, cenderung juga mudah membenarkan kebohongan kecil demi menutupi kegagalannya. Orang yang sering menunda pembayaran padahal mampu, biasanya sedang menyembunyikan ketidakpedulian. Jangan biarkan simpati mengalahkan logikamu. Belajarlah membedakan siapa yang butuh ditolong dan siapa yang sedang memanfaatkan. Ada yang memilih menipu karena merasa tidak dihargai. Tapi sebenarnya, rasa tidak dihargai itu bukan alasan untuk kehilangan kendali. Ketika kamu disakiti secara finansial oleh orang lain, kamu punya dua pilihan, mengulang luka yang sama pada orang berikutnya, atau menjadi titik henti agar kezaliman itu tidak lagi menular lewat tanganmu. Dunia butuh lebih banyak orang yang berani berhenti menjadi bagian dari lingkaran ketidakadilan. Lihatlah cara orang memperlakukan mereka yang ada di bawahnya secara ekonomi. Disitulah kamu bisa membaca siapa dirinya yang sebenarnya. Jika dia bisa berlaku kasar, menunda hak, atau menciptakan rasa takut untuk menghindari kewajiban, maka sesungguhnya ia belum mengerti apa arti menjadi manusia yang merdeka. Kebebasan sejati bukan soal kekuasaan atas uang, tapi kemampuan untuk tidak diperbudak oleh keserakahan. Dalam perjalananmu nanti, kamu mungkin akan menemukan dirimu bekerja dengan orang yang tak menghargai hasil kerjamu. Jangan terburu-buru menyimpan dendam. Jadikan itu pelajaran tentang bagaimana kamu seharusnya tidak memperlakukan orang lain ketika kamu berada di posisi berkuasa. Perlakukan setiap kesulitan sebagai buku panduan diam-diam untuk membentukmu menjadi pribadi yang lebih bijak. Saat kamu punya kesempatan untuk menentukan berapa upah yang layak, jangan hanya lihat dari segi untung rugi. Lihat dari sudut pandang kebutuhan hidup manusia. Gaji bukan hanya angka, tapi nyawa bagi keluarga yang berharap dari kerja keras seseorang. Kamu tidak hanya sedang mengatur biaya, kamu sedang mengatur kesejahteraan. Dan itu tanggung jawab yang seharusnya tak bisa ditawar. Kebiasaan menunda hak orang lain seolah menjadi hal biasa dalam budaya kerja yang keliru.
Tapi jangan pernah membiasakan dirimu dengan ketidakjujuran yang dianggap lumrah. Beranilah berbeda meskipun itu berarti kamu harus mengambil jalur yang lebih berat. Sesuatu yang benar tidak selalu populer, dan sesuatu yang populer tidak selalu benar. Jangan iri kepada mereka yang mendapatkan uang dengan cara licik. Hidup tidak berhenti di satu musim. Apa yang sekarang terlihat seperti keberhasilan bisa berubah menjadi kehancuran dalam sekejap. Orang-orang yang membangun fondasi hidupnya di atas manipulasi akan terus hidup dalam kegelisahan, takut rahasianya terbongkar, takut kepercayaannya hilang. Itu bukan kehidupan yang layak ditiru. Ketika kamu menjaga hak orang lain dengan sungguh-sungguh, sesungguhnya kamu sedang menjaga keberkahan hidupmu sendiri. Kebaikan dalam hal uang tidak selalu langsung terlihat hasilnya, tapi ia tumbuh pelan-pelan menjadi rasa hormat, kepercayaan, dan reputasi yang menyelamatkanmu di saat-saat paling kritis dalam hidup. Dan kamu akan bersyukur pernah memilih untuk tetap lurus ketika semua orang menyuruhmu belok. Latih dirimu untuk merasa cukup. Bukan karena kamu tidak ingin lebih, tapi karena kamu tidak ingin kehilangan dirimu sendiri dalam mengejar hal yang sementara. Banyak orang hancur bukan karena kekurangan uang, tapi karena kehilangan nilai-nilai ketika uang datang. Mereka lupa caranya bersyukur, caranya memberi, dan caranya menepati janji. Itulah kemiskinan sejati yang tak terlihat oleh mata. Tumbuhkan rasa hormat pada keringat orang lain. Ketika kamu memegang uang hasil kerja seseorang, jangan perlakukan itu seperti milikmu. Perlakukan seperti tanggung jawab yang harus segera kamu tunaikan. Kamu tidak tahu seberapa keras perjuangan mereka untuk menghasilkan itu. Sedikit keterlambatan darimu bisa berarti besar dalam kehidupan mereka yang hidup dengan pengharapan. Kamu akan dipertemukan dengan banyak wajah yang berbeda. Ada yang terlihat ramah tapi menyakitkan, ada yang terkesan biasa namun sangat bertanggung jawab. Jangan tertipu oleh penampilan luar. Lihat bagaimana mereka memegang amanah, terutama dalam hal uang. Karena itulah cermin dari karakter sejati, bukan ucapan manis atau gestur palsu yang mudah dipertontonkan. Jangan menilai seseorang dari seberapa cepat ia memberi, tapi dari seberapa konsisten ia menjaga komitmen. Orang yang hanya memberi ketika dia ingin terlihat baik, tidak sama dengan mereka yang setia membayar tepat waktu meski tanpa tepuk tangan. Dunia memuliakan banyak hal yang semu, tapi kamu bisa memilih untuk menjadi orang yang tetap berakar pada nilai-nilai yang tahan lama. Terus perbaiki dirimu dalam hal keuangan. Bukan hanya agar kamu bisa lebih mapan, tapi agar kamu tidak menjadi beban dan bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Jangan takut miskin jika kamu jujur, tapi takutlah menjadi kaya tapi tak dipercaya. Karena kekayaan tanpa karakter hanya akan menjadi alat penindasan yang dibungkus keangkuhan. Sikapmu terhadap uang tidak hanya membentuk reputasimu, tapi juga mewariskan nilai kepada anak-anakmu. Mereka melihat, meniru, dan kelak akan meyakini apa yang kamu lakukan sebagai kebenaran. Jika kamu membiasakan mengambil yang bukan hakmu, maka kamu sedang meletakkan bom waktu dalam generasi berikutnya. Jadilah teladan, bukan hanya pengajar. Selama kamu hidup, akan selalu ada kesempatan untuk memilih, menjadi orang yang memperjuangkan keadilan, atau yang membiarkannya diinjak. Pilihan itu tidak selalu datang dalam bentuk besar. Kadang hanya sebatas memutuskan untuk membayar tepat waktu, mengembalikan pinjaman, atau menolak keuntungan yang datang dari kebohongan kecil. Tapi dari keputusan-keputusan kecil itulah kamu membentuk siapa dirimu sebenarnya. Masih banyak orang yang memandang remeh ketepatan dalam urusan uang. Mereka menganggapnya sepele, sekadar hitungan. Padahal dari sanalah kamu dinilai, bukan oleh manusia saja, tapi oleh semesta yang tahu bahwa setiap rupiah yang kamu tahan tanpa hak adalah luka kecil yang mengganggu keadilan yang seharusnya berlaku. Maka beranilah untuk tidak menjadi bagian dari luka itu. Kamu akan tahu bahwa nilai sebuah kepercayaan lebih mahal dari sekadar nominal yang dititipkan. Ketika seseorang menyerahkan uang atau tanggung jawab keuangan kepadamu, itu artinya dia meletakkan sebagian harapan dan rasa aman dalam genggamanmu. Jika kamu hianati itu, kamu tidak hanya menghancurkan hubungan, tapi juga merusak jembatan kepercayaan yang mungkin tak akan pernah bisa dibangun kembali. Dalam hidup ini, kamu tak selalu dinilai dari keberhasilanmu, tapi dari bagaimana kamu bersikap terhadap yang bukan milikmu. Orang yang bisa menjaga sesuatu yang tidak sepenuhnya miliknya, itulah orang yang pantas diberi kepercayaan lebih besar.
Karena kejujuran sejati baru terlihat saat tidak ada yang melihat, dan kesetiaan diuji ketika peluang untuk mengkhianati begitu besar namun tetap dipilih untuk tidak dilakukan. Ada orang yang tampaknya tenang dan lembut dalam ucapan, tapi berubah kasar ketika uang menjadi topik. Itu karena uang seringkali memperlihatkan sisi terdalam seseorang yang tak terlihat sebelumnya. Keserakahan, ketidakpedulian, bahkan rasa superioritas sering terselubung rapi dalam keseharian, tapi akan terbuka jelas ketika ada harta di antara hubungan. Hati-hati terhadap orang yang selalu mencari alasan untuk menunda kewajiban finansial. Bisa jadi, mereka sedang berusaha mengaburkan tanggung jawab dengan kata-kata manis. Orang yang benar-benar jujur akan lebih memilih minta maaf daripada membuat dalih. Karena mereka paham bahwa satu janji dalam hal uang yang dilanggar, bisa membuat 1000 kebaikan lainnya tak lagi berarti. Dalam bekerja, jangan hanya cari gaji. Carilah kehormatan. Gaji bisa kamu dapatkan dimanapun, tapi kehormatan hanya muncul saat kamu benar-benar tulus dan jujur. Jangan tergoda oleh perusahaan yang besar tapi memperlakukan orang kecil dengan semena-mena. Lebih baik bekerja di tempat kecil dengan nilai yang besar, daripada di tempat megah yang membunuh martabat. Jangan pernah merasa bahwa kamu beruntung karena berhasil mengambil keuntungan dari kelemahan orang lain. Sebab di saat kamu merasa menang, sebenarnya kamu sedang menanam bibit kerugian yang suatu saat akan kembali dalam bentuk yang lebih menyakitkan. Hidup punya cara yang unik untuk mengajarkan keseimbangan, dan ia tak pernah lupa menagih utang moral. Kejujuran dalam uang adalah ujian tentang bagaimana kamu memandang hidup ini. Apakah kamu hidup hanya untuk mengumpulkan, atau juga untuk menjaga dan memberi? Uang hanyalah alat, tapi bagaimana kamu menggunakannya menunjukkan seberapa dalam nilai hidupmu tertanam. Bahkan dalam keadaan sulit, orang jujur tetap memilih tidak merampas. Sebab harga dirinya tak bisa dibeli dengan angka. Ada kalanya kamu tergoda untuk menggunakan uang yang bukan milikmu, karena merasa toh nanti akan dikembalikan. Tapi ingatlah bahwa sesaat kamu menyentuh yang bukan hakmu, kamu telah merobek selembar kepercayaan. Dan setiap robekan, meski dijahit, akan tetap meninggalkan bekas yang membuat kepercayaan tak lagi seutuh dulu. Kamu tak harus kaya raya untuk bisa disebut berhasil. Tapi kamu harus jujur dan bertanggung jawab agar bisa disebut manusia. Karena ukuran kesuksesan bukan hanya seberapa banyak kamu punya, tapi seberapa aman orang merasa jika harus berurusan denganmu. Jika kehadiranmu membawa ketenangan, maka kamu telah menjadi pribadi yang bernilai meski tanpa kemewahan. Latihlah dirimu untuk memberi bahkan saat kamu merasa kurang. Karena orang yang hanya memberi ketika berlebih, belum tentu bisa dipercaya ketika situasi berubah. Tapi orang yang tetap bisa berbagi saat kekurangan, adalah mereka yang menjadikan nilai-nilai sebagai kompas hidup, bukan keadaan. Dan dunia butuh lebih banyak orang seperti ini untuk menciptakan harmoni yang adil. Berurusan dengan uang akan selalu membuka dua sisi, kamu bisa menjadi pemimpin yang adil, atau pemeras yang licik. Kamu bisa menjadi teman yang dipercaya, atau rekan yang dijauhi. Dan semua itu ditentukan bukan oleh banyaknya uang yang kamu miliki, tapi oleh pilihan-pilihan kecil yang kamu ambil setiap kali uang melintas dalam tanggung jawabmu. Mungkin suatu hari kamu akan ditipu dalam urusan uang. Jangan biarkan itu meracuni hatimu. Jadikan itu pelajaran, bukan alasan untuk menjadi sama. Jangan balas ketidakadilan dengan ketidakadilan yang baru. Karena saat kamu tetap bersih di tengah kebusukan, kamu sedang memelihara nurani yang akan membawamu kepada kehidupan yang lebih lapang. Waspadai godaan untuk mengambil milik bersama seolah milik pribadi. Banyak orang tergelincir bukan karena besar kecilnya jumlah, tapi karena tak pernah belajar membedakan mana hak dan mana titipan. Ujian terbesar terkadang bukan saat kamu dalam kekurangan, tapi saat kamu memegang kelebihan yang seharusnya dibagi dengan adil. Saat kamu diberi amanah untuk membayar seseorang, lakukanlah dengan tulus dan tepat waktu. Bukan hanya karena itu kewajiban, tapi karena kamu sedang menjaga hati orang lain. Banyak orang yang tidak bicara tentang kebutuhannya, tapi menyimpan luka karena merasa tak dihargai. Kamu bisa menjadi penyembuh luka itu, atau justru penyebabnya. Jangan bangga jika kamu mampu menahan uang orang lain tanpa rasa bersalah. Itu bukan kekuatan, tapi kegagalan dalam memahami arti keadilan. Orang kuat bukan yang bisa menekan, tapi yang tetap bisa memberi meski tahu tak akan dibalas.
Disitulah letak sejati dari keberanian, berani jujur meski rugi, berani adil meski sendiri. Jika suatu hari kamu menjadi pemilik usaha, atau pemimpin dalam sebuah tanggung jawab, ingatlah bahwa semua yang bekerja untukmu adalah manusia yang hidup dengan harapan. Jangan perlakukan mereka hanya sebagai angka dalam laporan. Perlakukan sebagai jiwa-jiwa yang telah mempercayakan waktu dan tenaganya untuk membantumu berjalan lebih jauh. Kita hidup di zaman yang serba cepat dan penuh tekanan. Tapi jangan biarkan tekanan membuatmu kehilangan prinsip. Kamu bisa mengejar target setinggi langit, tapi jangan pernah menyepelekan kewajiban sekecil apapun. Karena dunia bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang paling setia menjaga kebaikan sepanjang perjalanan. Teruslah menata niatmu setiap kali kamu menerima amanah. Jangan hanya berpikir bagaimana cara mengelola uang dengan efisien, tapi pikirkan juga bagaimana menjadikannya jalan untuk menebar keadilan. Jangan puas hanya karena tidak mencuri, tapi banggalah ketika kamu mampu memberikan lebih dari yang diharuskan karena rasa peduli. Jika kamu ingin tahu siapa yang pantas kamu jadikan sahabat sejati, lihatlah bagaimana ia bersikap dalam urusan uang. Sahabat sejati bukan yang banyak memberi, tapi yang tidak berubah saat diminta bertanggung jawab. Karena kesetiaan dan integritas tidak bisa dipalsukan ketika uang ikut terlibat. Justru di sanalah kebenaran hati akan tampak. Begitu banyak pelajaran hidup tersembunyi di balik transaksi keuangan. Ia mengajarkan kesabaran, ketegasan, kesetiaan, dan ketulusan. Setiap rupiah yang keluar dan masuk adalah bagian dari perjalanan spiritual yang membentukmu menjadi manusia. Maka jangan remehkan setiap proses yang kamu lalui, karena dari sanalah kamu akan tumbuh menjadi pribadi yang berakar kuat. Dan percayalah, ketika kamu menjaga hak orang lain, hakmu sendiri akan dijaga dengan cara yang tak selalu kamu pahami sekarang. Kadang bukan kamu yang harus mengejar balasan. Tapi semesta tahu cara terbaik mengembalikan kebaikanmu dalam bentuk yang lebih indah. Kamu hanya perlu terus melangkah dengan hati yang bersih, dan tangan yang tak pernah mengambil yang bukan miliknya. Jangan pernah berpikir bahwa integritas itu hanya untuk konsumsi publik. Justru nilai dirimu yang sejati ditentukan dari bagaimana kamu bersikap dalam diam, saat tak ada sorot mata yang memperhatikan, ketika semua pilihan ada di tanganmu, dan tak ada yang akan tahu jika kamu mengambil jalan pintas. Pada titik itu, kamu sedang mengukir harga dirimu sendiri, entah dalam emas kejujuran atau dalam karat pengkhianatan. Ada hal-hal dalam hidup yang lebih penting daripada menjadi kaya, yakni menjadi layak dipercaya. Karena kekayaan bisa diwariskan, tapi kepercayaan harus dibangun. Ia bukan sesuatu yang bisa dibeli, melainkan diperoleh melalui konsistensi sikap dalam waktu yang lama. Maka, jaga nama baikmu seperti menjaga harta paling berharga. Sebab ketika semua harta lenyap, nama baik bisa jadi satu-satunya yang menyelamatkanmu. Setiap kali kamu berurusan dengan keuangan orang lain, kamu sedang memainkan peran ganda, menjadi cerminan dari karaktermu sendiri dan sekaligus menjadi penentu masa depan hubungan itu. Satu kelalaian kecil, satu sikap meremehkan bisa mengubah seluruh persepsi tentang siapa kamu. Maka, hadirlah dengan kesadaran penuh bahwa kamu membawa beban kepercayaan, bukan sekadar tanggung jawab administrasi. Ketika kamu memberi upah kepada orang yang bekerja untukmu, jangan hanya menghitung berapa banyak waktu yang dia habiskan, tapi juga pikirkan berapa besar harapan yang ia gantungkan. Uang yang kamu bayarkan bukan hanya nominal, tapi juga jawaban dari kebutuhan, solusi atas keresahan, dan penguat semangat untuk tetap bertahan. Maka, jangan pernah menunda jika sudah mampu memberi, karena kadang satu hari penundaan bisa jadi musibah bagi orang yang bergantung padamu. Ada yang hidup dalam kelimpahan tapi kehilangan makna karena caranya mendapatkan tidak benar. Ada pula yang hidup sederhana namun setiap makanannya terasa nikmat karena diperoleh dengan cara yang jujur. Kebersihan hati dalam mencari rezeki adalah sesuatu yang tak bisa digantikan oleh kelimpahan materi. Sebab kenyamanan tidur dan ketenangan batin datang dari kejujuran, bukan dari saldo rekening. Lihatlah bagaimana seseorang memaknai uang yang ia miliki. Jika ia menganggapnya sebagai alat berbagi, maka kamu akan melihat kebijaksanaan dalam setiap keputusannya. Tapi jika uang sudah jadi simbol kekuasaan, maka relasi-relasi yang terjalin akan cenderung mengarah pada penindasan. Uang memang netral, tapi hati yang mengelolanya menentukan kemana ia akan membawa pemiliknya,
menjadi berkah atau menjadi beban. Saat kamu menyimpan uang orang lain dalam amanahmu, kamu sedang membawa bagian dari kehidupannya. Jangan anggap remeh amanah itu. Karena di balik angka yang kamu simpan, bisa jadi itu adalah tabungan pendidikan anaknya, pengobatan orang tuanya, atau nafkah dari kerja kerasnya. Sekecil apapun, jaga itu seperti menjaga milikmu sendiri. Bahkan lebih dari itu, jagalah seperti menjaga nyawa seseorang yang dititipkan padamu. Tak jarang, orang menjadi terlihat hebat karena posisinya yang punya akses ke uang orang lain. Tapi ketahuilah, jabatan dan kekuasaan hanya membuat topeng-topeng kepribadian lebih mudah terlepas. Uang bukan merusak karakter seseorang, ia hanya memperlihatkan siapa sesungguhnya orang itu di balik semua kesopanan dan keramahan semu yang biasa ia tampilkan. Ketika kamu berhutang dan tidak membayar tepat waktu, kamu bukan hanya sedang merugikan secara materi, tapi juga sedang menciptakan luka di dalam hubungan. Setiap keterlambatan, setiap janji yang tak ditepati, sedikit demi sedikit mengikis rasa hormat orang lain terhadapmu. Dan sekali kehilangan rasa hormat, akan jauh lebih sulit untuk mendapatkannya kembali daripada sekadar mencari uang untuk melunasi hutang itu. Ada kalanya hidup memberimu kesempatan untuk mengelola dana besar, baik sebagai pemimpin proyek, bendahara, atau pengelola usaha. Anggaplah itu sebagai ujian dari langit. Ujian yang akan menentukan apakah kamu siap naik ke level kehidupan yang lebih tinggi atau tidak. Jika kamu lulus, kamu tak hanya diberi kepercayaan yang lebih besar, tapi juga akan dihormati secara abadi meski jabatanmu sudah berakhir. Uang tak bisa membeli hati yang tulus, tapi kejujuran dalam uang bisa melahirkan loyalitas yang mendalam. Orang-orang akan tetap memilihmu sebagai pemimpin, rekan, bahkan sahabat, bukan karena kamu paling hebat atau paling kaya, tapi karena mereka tahu kamu bisa dipercaya. Dan dalam dunia yang semakin penuh kepalsuan, orang seperti ini menjadi sosok langka yang selalu dicari. Jangan pernah bermain-main dengan uang sumbangan, zakat, donasi, atau segala bentuk uang publik. Karena setiap rupiah di sana mengandung harapan orang-orang yang sedang berada dalam kesulitan. Uang seperti ini membawa tanggung jawab spiritual yang jauh lebih berat daripada uang pribadi. Salah sedikit saja dalam penggunaannya, bisa jadi bukan hanya merusak nama, tapi juga membawa dampak buruk yang tak terlihat langsung. Latih dirimu untuk selalu transparan, bahkan saat kamu yakin tak ada yang akan mengecek. Jadikan keterbukaan sebagai gaya hidup, bukan karena takut ketahuan, tapi karena ingin memelihara kepercayaan. Orang-orang yang jujur tidak perlu banyak berdalih. Karena kejelasan adalah tembok pertahanan terbaik dari fitnah dan kecurigaan. Dan hidup akan lebih ringan jika kamu tak perlu sembunyi dari kebenaran. Jika kamu mendapati seseorang menyelewengkan keuangan, tegurlah dengan kasih sayang, tapi juga dengan ketegasan. Diam terhadap kecurangan berarti menyetujui kehancuran dalam diam. Jangan biarkan rasa sungkan membuatmu mengorbankan nilai-nilai. Karena setiap kecurangan yang dibiarkan, akan tumbuh menjadi kebiasaan yang lebih besar dan berbahaya. Dalam setiap proses transaksi, tanamkan niat baik. Jangan hanya berpikir untuk mendapat keuntungan, tapi pikirkan juga apakah proses yang kamu jalani adil dan jujur. Rezeki yang halal bukan hanya tentang asalnya, tapi juga tentang proses mendapatkannya. Maka pastikan bahwa kamu tidak menyinggung hak siapapun di sepanjang jalanmu menuju hasil. Ada nilai-nilai yang tidak akan pernah bisa digantikan oleh nominal. Ketulusan, kesetiaan, kejujuran, tanggung jawab, semua ini tidak akan muncul di laporan keuangan, tapi akan terasa dalam setiap hubungan yang kamu bangun. Jangan tukar semua itu hanya demi tambahan angka dalam tabungan. Karena kehilangan nilai jauh lebih menyakitkan daripada kehilangan uang. Teruslah berlatih menjadi pribadi yang bijak dalam mengelola uang, karena hidup ini tak selalu tentang bekerja keras, tapi juga tentang bekerja bersih. Bersih niatnya, bersih caranya, bersih hasilnya. Orang yang hidup dengan prinsip seperti ini mungkin tak selalu terlihat gemerlap, tapi hatinya tenang, tidurnya nyenyak, dan langkahnya ringan. Jika kamu ingin hidupmu diberkahi, pastikan bahwa setiap rupiah yang kamu keluarkan dan terima tidak berasal dari hak orang lain. Berkah itu bukan hanya tentang jumlah, tapi tentang manfaat dan ketenangan yang menyertainya. Banyak orang merasa kekurangan meski punya banyak karena hidupnya penuh kegelisahan akibat harta yang tak bersih.
Terkadang kamu akan diuji dengan situasi di mana kamu bisa saja mengambil yang bukan hakmu tanpa ketahuan. Pada momen seperti itulah kamu harus memilih siapa kamu sebenarnya. Pilihan itu yang akan menentukan arah hidupmu ke depan, menjadi orang yang disegani karena integritas, atau menjadi orang yang dicurigai karena rekam jejak yang tak bersih. Terus jaga hatimu tetap lembut meski berhadapan dengan banyak godaan. Jangan sampai karena terlalu sering mengurus uang, kamu kehilangan rasa empati. Karena uang bisa menjauhkanmu dari nurani jika kamu tidak hati-hati. Tapi jika kamu menggunakannya dengan benar, uang juga bisa menjadi alat untuk menyentuh hati dan memperbaiki banyak kehidupan di sekitarmu. Jangan pernah merasa paling kuat hanya karena memegang kendali atas keuangan. Karena sesungguhnya, orang yang paling kuat adalah dia yang mampu menahan diri dari menggunakan yang bukan haknya. Kuasa atas harta tidak selalu berarti kemuliaan, seringkali justru itu adalah ujian terberat yang bisa menjatuhkan seseorang dalam sekejap, bila ia tak waspada dan menjaga hatinya. Saat kamu bekerja dalam sistem yang mengalirkan uang, kamu akan tahu siapa yang benar-benar bekerja karena hati, dan siapa yang hanya ingin mengejar untung sesaat. Maka jadilah bagian dari perubahan itu, bukan bagian dari lingkaran yang menormalisasi kecurangan. Hidup bukan hanya tentang bertahan, tapi tentang berani membela yang benar meskipun kamu berdiri sendirian. Ada luka batin yang muncul bukan karena jumlah uang yang hilang, tapi karena pengkhianatan dari orang yang dipercaya. Kepercayaan yang dikhianati dalam urusan uang biasanya meninggalkan bekas paling dalam. Maka jadilah seseorang yang tak sekadar bisa dihormati karena ilmunya atau dicintai karena kebaikannya, tapi juga dipercaya karena tidak mengkhianati titipan yang dipercayakan. Orang-orang yang sukses secara sejati adalah mereka yang tidak hanya berhasil secara finansial, tetapi juga mampu menjaga kehormatan dalam setiap rupiah yang melewati tangannya. Mereka sadar bahwa uang itu hanya alat, bukan tujuan. Dan tujuan yang lebih besar adalah hidup yang bermakna dan meninggalkan jejak yang bersih serta dikenang karena ketulusan. Hidup memang keras, dan kadang kita tergoda untuk mengambil jalan pintas. Tapi percayalah, setiap kecurangan adalah jebakan yang memperlambat langkahmu meski terlihat mempercepat keberhasilan. Jalan pintas yang keliru hanya membuatmu berputar lebih jauh dari garis akhir. Sebaliknya, jalan yang lurus walau tampak lambat akan membuatmu sampai dengan selamat. Ada saatnya kamu melihat seseorang tampak begitu berhasil, namun ketika kamu perhatikan lebih dalam, kamu akan sadar betapa rapuh fondasi keberhasilannya karena dibangun di atas ketidakjujuran. Tak perlu iri pada pencapaian yang diperoleh dengan jalan yang curam. Karena kebahagiaan yang sejati tidak pernah bersanding dengan kegelisahan batin akibat rasa bersalah. Jangan heran jika seseorang bisa sangat murah hati ketika tak berhubungan dengan uangnya sendiri. Tapi ujilah bagaimana sikapnya ketika harus mengorbankan sedikit hartanya demi orang lain. Disitulah kamu akan mengenal mana yang benar-benar dermawan dan mana yang hanya mencari nama baik di balik kepura-puraan. Keikhlasan tak bisa dipalsukan, dan akan selalu terlihat dalam tindakan kecil. Ketika kamu dipercaya mengelola uang orang lain, jangan hanya berpikir tentang tanggung jawab administratifnya. Pikirkan juga tentang tanggung jawab moralnya. Bagaimana kamu bisa memberi laporan yang jelas, transparan, dan mudah dimengerti. Karena kejelasan adalah bentuk penghormatan kepada orang yang mempercayakan hartanya kepadamu. Orang yang benar-benar kuat bukan dia yang punya banyak uang, tapi dia yang sanggup menolak ketika diberi kesempatan mengambil keuntungan tak layak. Keputusan kecil seperti ini menciptakan fondasi yang besar dalam karakter. Orang yang terbiasa hidup bersih akan tahu bahwa harga dirinya lebih tinggi daripada uang yang tak halal. Belajarlah untuk membedakan antara kebutuhan dan keserakahan. Banyak orang terjebak dalam masalah keuangan bukan karena kurang, tapi karena terlalu banyak mau. Padahal, hidup sederhana dengan hati yang tenang jauh lebih menyenangkan daripada hidup mewah tapi penuh ketakutan kalau sewaktu-waktu semuanya terbongkar dan hilang. Saat kamu memberi gaji kepada karyawan atau rekan kerja, ingatlah bahwa kamu tidak sedang memberikan sedekah, tapi sedang menunaikan hak. Jangan pernah menunda hak orang lain seolah kamu sedang berbuat baik. Orang yang menunda hak sama buruknya dengan orang yang mengurangi timbangan. Keadilan dalam urusan uang adalah bentuk penghormatan terhadap nilai kemanusiaan. Kadang kamu akan berhadapan dengan orang yang menguji integritasmu secara sengaja, mungkin dengan rayuan, bujukan, atau bahkan ancaman.
tapi tetaplah teguh. Ingat bahwa kamu tidak hidup untuk menyenangkan semua orang, kamu hidup untuk mempertanggungjawabkan pilihanmu kepada Tuhan dan kepada hati nuranimu sendiri. Orang yang terus-menerus menunda membayar utangnya, bukan hanya sedang menambah beban orang yang meminjamkan, tapi juga sedang mengikis kehormatannya sendiri. Satu janji yang diingkari akan mengurangi satu kepercayaan. Dan jika kebiasaan ini terus dilestarikan, maka akan sulit menemukan siapa lagi yang masih percaya kepadamu. Tegaslah dalam menolak uang yang bukan hakmu, bahkan jika tak seorang pun melihatnya. Karena keberanian sejati bukan hanya saat kamu berani berkata jujur di depan umum, tapi saat kamu mampu berkata tidak kepada godaan dalam kesendirian. Hati yang bersih akan memberi cahaya dalam langkahmu, dan itulah yang membuat hidupmu lebih terang. Jangan pernah berdoa untuk diberi rezeki yang banyak jika kamu belum siap menjaga amanah kecil yang sekarang kamu miliki. Karena rezeki besar selalu datang dengan tanggung jawab yang lebih berat. Dan Tuhan tidak akan menitipkan sesuatu yang besar pada tangan yang belum mampu menjaga hal-hal kecil dengan baik. Ketika kamu melihat orang tua bekerja keras demi menyekolahkan anak-anaknya, kamu akan sadar bahwa uang itu bukan sekadar alat beli, tapi juga simbol pengorbanan. Maka jangan pernah bermain-main dengan uang orang lain, karena kamu tidak tahu seberapa keras usaha yang telah mereka lalui untuk mengumpulkannya. Uang bisa mengikat orang dalam kerjasama, tapi hanya kejujuran yang bisa membuat hubungan itu bertahan lama. Maka jika kamu ingin membangun tim, usaha, atau kerjasama yang panjang, bangunlah bukan hanya dengan strategi yang rapi, tapi juga dengan pondasi kepercayaan yang kokoh. Jika suatu saat kamu jatuh karena kesalahan keuangan, belajarlah dari luka itu. Jangan menyalahkan orang lain, tapi introspeksilah dan mulai lagi dari dasar. Dunia tidak tertarik pada masa lalumu, tapi dunia akan menghargai bagaimana kamu bangkit dengan lebih bijak. Karena setiap jatuh adalah peluang untuk membuktikan bahwa kamu bisa berubah dan tumbuh. Jangan pernah malu untuk berkata jujur tentang kondisi keuanganmu. Lebih baik jujur dan terlihat sederhana daripada berpura-pura kuat dan terjerat dalam utang dan tekanan. Kehidupan yang nyata dibangun di atas kejujuran, bukan pencitraan. Orang yang jujur akan tetap menemukan jalannya meski tampak sulit di awal. Berhati-hatilah terhadap orang yang terlalu ringan meminjam uang, namun berat mengembalikannya. Karena seringkali, mereka bukan sedang kesulitan secara materi, tetapi telah lama kehilangan rasa tanggung jawab. Orang yang tahu diri akan merasa malu saat berutang, dan merasa tenang hanya jika sudah melunasinya. Sebab bagi mereka, kehormatan lebih penting dari angka yang tercatat di dompet. Bekerjalah dengan hati yang lurus, walaupun kamu hanya diberi kepercayaan untuk mengurus hal-hal kecil. Karena disitulah kamu sedang diuji, apakah bisa dipercaya untuk hal yang lebih besar. Dunia ini menyukai orang-orang yang bisa diandalkan. Dan biasanya, mereka yang jujur dalam perkara uang kecil akan dipercaya untuk urusan yang jauh lebih besar di masa depan. Jangan pernah menganggap enteng transaksi kecil. Karena di balik setiap rupiah ada nilai tanggung jawab. Sekecil apapun uang yang tidak halal, akan menjadi beban di hati dan bisa menghancurkan ketenangan hidupmu. Menjaga integritas tidak hanya soal kasus besar, tapi tentang pilihan-pilihan kecil yang kamu ambil setiap hari. Jika kamu berada di posisi pemimpin, belajarlah memberi lebih dulu sebelum menuntut. Jangan biarkan orang-orang yang bekerja bersamamu merasa tertekan hanya karena upah mereka tertahan. Sebab sesungguhnya, hak yang tertahan bisa menghambat keberkahan seluruh usaha. Pemimpin sejati akan memuliakan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Kadang seseorang tidak perlu banyak bicara untuk menunjukkan siapa dirinya. Cukup lihat bagaimana dia memperlakukan uang, apakah dia ringan tangan membantu, apakah dia adil saat membagi, apakah dia jujur saat diberi amanah. Dari situ, kamu bisa menilai karakternya lebih jernih dibanding sekadar mendengarkan kata-katanya. Jangan biarkan kesulitan membuatmu nekat melanggar prinsip. Karena keteguhan dalam masa sulit adalah bentuk kematangan jiwa. Ada banyak orang yang tetap bersih walau hidup pas-pasan. Karena bagi mereka, kedamaian batin jauh lebih penting daripada kelimpahan materi yang penuh kegelisahan. Lihatlah bagaimana seseorang memperlakukan uang yang bukan miliknya. Apakah dia menjaga atau malah menyalahgunakan? Apakah dia transparan atau justru memanipulasi?
Karena cara seseorang memperlakukan uang yang dipercayakan kepadanya mencerminkan nilai batin dan kehormatan dirinya. Ketika kamu menepati janji untuk membayar, sebenarnya kamu sedang menjaga harga dirimu. Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi orang baik daripada merasa dikhianati oleh orang yang dulu datang dengan wajah penuh harap dan janji-janji manis. Maka jadilah orang yang menepati kata-katanya meskipun itu tidak mudah. Kedermawanan sejati terlihat bukan dari seberapa banyak yang diberikan, tetapi dari seberapa tulus niatnya. Ada orang yang memberi 1.000 dengan berat hati, dan ada pula yang memberi 10.000 dengan penuh cinta. Maka nilai dari pemberian bukan hanya pada nominalnya, tapi pada keikhlasan yang mengiringinya. Jika suatu hari kamu diberi amanah untuk mengelola dana publik, ingatlah bahwa setiap rupiah akan dimintai pertanggungjawaban. Jangan rusak nama baikmu hanya karena tergoda oleh celah-celah manipulasi. Karena nama baik lebih mahal dari uang, dan sekali rusak, sulit untuk dibangun kembali. Orang yang mencintai kejujuran tidak akan tenang hidup dalam kepalsuan. Mereka akan lebih memilih kesederhanaan yang bersih daripada kemewahan yang penuh tipu daya. Karena di balik setiap kekayaan yang tidak jujur, selalu ada kegelisahan yang menunggu waktu untuk menghancurkan ketenangan. Uang bisa menjadi alat untuk kebaikan, jika kamu bijak menggunakannya. Ia bisa menyambung kehidupan orang lain, membuka jalan bagi mereka yang kesulitan, dan membawa cahaya bagi keluarga yang sedang gelap. Tapi uang juga bisa menjadi alat kehancuran jika kamu membiarkannya memimpin hidupmu. Jangan pernah menilai orang dari kekayaannya saja. Lihat bagaimana dia memperlakukan yang lebih lemah. Apakah dia memudahkan urusan mereka atau justru menambah beban? Orang kaya yang baik hatinya akan tetap membumi, dan tidak akan mempermalukan yang tidak punya. Ada pelajaran hidup yang hanya bisa kamu pelajari saat kamu mengelola uang orang lain. Kamu akan belajar tentang kejujuran, kepercayaan, dan tekanan batin yang muncul saat kamu berada di persimpangan antara godaan dan prinsip. Dari situ, kamu akan mengerti bahwa kejujuran adalah kemenangan sejati. Kalau kamu diberi tanggung jawab, jangan gunakan kepercayaan itu sebagai peluang untuk mencari keuntungan pribadi. Karena ketika kamu mengorbankan nilai demi keuntungan, sebenarnya kamu sedang menjual harga dirimu dengan sangat murah. Tidak ada keberhasilan sejati yang lahir dari pengkhianatan. Kesejahteraan bukan soal berapa banyak kamu punya, tapi berapa banyak yang bisa kamu jaga dengan cara yang benar. Banyak orang terlihat kaya, tapi hidupnya penuh hutang dan manipulasi. Sebaliknya, ada yang sederhana tapi hidupnya penuh berkah karena ia menjaga hak orang lain dengan hati-hati. Jangan mudah percaya kepada orang hanya karena mereka terlihat sopan saat berbicara. Coba lihat bagaimana mereka bertindak ketika uang menjadi perantara. Karena sopan santun bisa dipelajari, tapi karakter akan terlihat dari cara mereka memperlakukan uang dan kepercayaan yang menyertainya. Jika kamu merasa tergoda untuk mengambil keuntungan yang bukan hakmu, coba bayangkan wajah orang yang akan dirugikan. Ingat bahwa mungkin uang itu adalah hasil jerih payah mereka yang disisihkan demi masa depan. Ketika kamu merugikan mereka, sebenarnya kamu sedang mencuri harapan. Orang yang terlatih menjaga amanah dalam urusan uang, biasanya akan mudah menjaga amanah dalam hubungan dan pekerjaan. Karena prinsip hidup yang dibangun dari kejujuran tidak akan mudah tergoyahkan hanya karena tekanan sesaat. Itulah orang yang layak dijadikan mitra, sahabat, atau pemimpin. Bekerja dengan seseorang yang tidak amanah dalam urusan uang adalah seperti menanam benih di tanah gersang. Kamu bisa mencurahkan tenaga dan waktu, tapi hasilnya akan selalu mengecewakan. Karena dari awal, tempat itu memang tidak disiapkan untuk menghargai kepercayaan. Maka penting untuk memilih dengan siapa kamu bekerja, sebab bukan hanya uang yang bisa hilang, tapi juga harga diri dan ketenangan batin. Kadang kamu baru benar-benar mengenal seseorang saat kalian bersinggungan dalam hal keuangan. Sebab uang tidak hanya membuka dompet, tapi juga membuka topeng. Di saat itulah kamu akan melihat apakah dia menghormati keadilan atau hanya mencari keuntungan. Jangan terkejut kalau orang yang tadinya kamu anggap dekat, berubah dingin saat menyangkut hak dan kewajiban. Uang memang tidak salah, tapi ia bisa menjadi cermin paling jujur dari batin seseorang. Karena dari cara orang mencari, menggunakan, dan mempertanggungjawabkannya, kamu bisa tahu seberapa besar kedewasaan hidupnya. Orang yang bijak tidak akan membiarkan uang menguasai hatinya. Ia menjadikan uang sebagai pelayan,
bukan sebagai tuan. Hidup akan selalu mempertemukanmu dengan orang-orang yang menguji batas kesabaran dan keikhlasanmu, apalagi dalam urusan keuangan. Akan ada orang yang tak tahu malu menagih, tapi sulit membayar. Ada pula yang menyimpan hakmu seolah-olah itu bukan urusan penting. Dari sana, kamu bisa belajar banyak tentang ketabahan, batas memberi, dan pentingnya menjaga diri agar tidak dimanfaatkan terus-menerus. Ketika kamu menahan hak orang lain, sesungguhnya kamu sedang mengikat dirimu sendiri dengan doa-doa yang terluka. Jangan remehkan keluhan orang kecil, apalagi jika mereka meneteskan air mata karena hak yang tidak kau tunaikan. Dunia ini boleh saja diam, tapi langit mencatat segalanya, dan waktu selalu tahu kapan harus membalas dengan adil. Belajarlah untuk mengatakan tidak saat kamu tahu bahwa hubungan kerja atau transaksi itu akan melukai integritasmu. Karena menjaga prinsip bukan berarti sombong, tapi karena kamu tahu apa yang tidak bisa kamu kompromikan. Tidak semua peluang harus diambil, apalagi jika peluang itu dibangun dari niat untuk mengambil yang bukan haknya. Kehidupan mengajarkan bahwa tidak semua kesulitan adalah ujian keuangan, kadang ia adalah ujian moral. Apakah kamu tetap jujur saat berada dalam tekanan? Apakah kamu tetap bertanggung jawab meski orang lain tidak melihat? Dunia mungkin bisa tertipu, tapi dirimu sendiri tidak. Dan orang yang hidup bertentangan dengan hatinya, tidak akan pernah menemukan damai. Uang itu bersifat netral. Tapi tangan yang memegangnya bisa membuatnya menjadi berkah atau bencana. Maka penting untuk membersihkan niat sebelum menerima amanah. Jangan ambil sesuatu yang tidak kamu butuhkan hanya karena bisa. Karena kebiasaan seperti itu perlahan membunuh rasa cukup dan menyuburkan kerakusan. Jika kamu ingin tahu siapa yang tulus dan siapa yang memanfaatkan, perhatikan siapa yang tetap menghormatimu ketika kamu tidak lagi memberi. Banyak orang terlihat manis saat kamu masih memberi bantuan, namun menjauh atau bahkan sinis saat kamu meminta tanggung jawab. Disitulah kamu bisa membedakan antara teman sejati dan penumpang hidup. Kepercayaan yang hilang karena uang tidak mudah diperbaiki. Bahkan setelah uang dikembalikan, retakan di hati tetap akan terasa. Maka jika kamu pernah diberi kepercayaan, jagalah itu seperti kamu menjaga reputasimu sendiri. Karena setelah kepercayaan rusak, semua hubungan yang dibangun akan kehilangan pondasinya. Jangan biarkan kekuasaan dalam mengelola uang membuatmu buta. Setiap angka dalam laporan adalah representasi dari harapan dan kebutuhan orang lain. Jika kamu lalai, itu bukan hanya soal kesalahan teknis, tapi kegagalan moral. Dan moral yang hancur karena uang sulit dibangun kembali tanpa penyesalan yang mendalam. Saat kamu punya kuasa untuk membagi, berbagi, atau menyimpan uang orang lain, cerminlah dulu hatimu. Apakah kamu sedang melayani atau memanfaatkan? Apakah kamu menciptakan keadilan atau ketimpangan? Sebab kekuasaan dalam keuangan adalah salah satu ujian terbesar yang bisa menjatuhkan orang tanpa harus membuatnya terlihat bersalah. Kehidupan akan selalu menilai seseorang bukan dari seberapa banyak yang ia punya, tapi seberapa banyak ia bisa menjaga yang dipercayakan kepadanya. Orang besar bukan karena hartanya, tapi karena kejujurannya dalam memegang tanggung jawab, meski tidak ada yang mengawasi. Terkadang orang jujur akan kalah dalam hal materi, tapi mereka selalu menang dalam ketenangan. Uang bisa membeli banyak hal, tapi tidak bisa membeli ketulusan orang-orang yang sudah kecewa. Maka peliharalah kejujuran lebih dari hartamu, karena itu yang akan tinggal bersamamu saat semuanya hilang. Mengatur uang tidak cukup dengan logika, perlu hati yang bersih. Karena logika bisa membenarkan apapun yang menguntungkan, tapi hati akan mengingatkanmu mana yang benar. Dan hanya orang-orang yang masih mendengarkan suara hatinya yang mampu berdiri tegak meski dunia menawarkan jalan pintas. Ada orang yang terlihat sederhana tapi sebenarnya kaya dalam integritas. Mereka tidak pernah mengambil yang bukan haknya, tidak pernah menunda yang seharusnya diselesaikan. Merekalah orang yang patut dijadikan contoh, karena mereka membangun hidupnya dari prinsip, bukan dari tipu daya. Hati-hati dengan orang yang berkata manis saat meminta, tapi sulit dijangkau saat diminta pertanggungjawaban. Karena mereka mungkin bukan benar-benar membutuhkan, tapi hanya tahu bagaimana memanfaatkan. Pelajari untuk membedakan antara yang sedang kesulitan dan yang sedang menjadikanmu korban kenyamanan mereka. Jangan pernah menganggap kecil sebuah keterlambatan membayar. Di sana, ada janji yang ditunda.
Dan janji yang diingkari, meski tanpa niat jahat, tetap melukai rasa percaya. Bila kamu tidak mampu menepati, jujurlah. Karena kejujuran selalu lebih dihargai daripada kebohongan yang dibungkus alasan. Mereka yang bekerja dengan upah kecil tapi tetap bersyukur dan jujur jauh lebih mulia dibanding mereka yang bergaji besar namun gemar menahan hak orang lain. Ukuran kemuliaan bukan pada jumlah yang dimiliki, tapi pada cara memperlakukan sesama. Dan di dunia ini, orang-orang seperti itu yang langka dan berharga. Bila kamu diberi amanah dalam mengelola rezeki, jadilah seperti sungai yang mengalirkan airnya ke sekeliling. Jangan seperti bendungan yang menahan semuanya untuk diri sendiri. Karena semakin kamu pelit, hidupmu semakin sempit. Tapi semakin kamu tulus, semesta akan menunjukkan caranya untuk memperluas pintu rezeki dari arah yang tak kamu duga. Setiap transaksi yang kita jalani bukan sekadar perpindahan uang, melainkan juga ujian karakter dan integritas yang terus-menerus berulang dalam hidup. Ketika seseorang mampu menjaga kepercayaan yang diberikan, ia sebenarnya sedang membangun pondasi kuat untuk masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk dirinya tapi juga bagi orang-orang di sekitarnya. Tidak sedikit orang yang tertipu oleh kilau materi, hingga lupa bahwa amanah adalah tanggung jawab yang jauh lebih besar daripada sekadar menghitung angka di buku kas. Amanah menuntut ketulusan dan keberanian untuk menghadapi konsekuensi, bukan hanya untuk keuntungan sesaat. Hal inilah yang membedakan antara seseorang yang sukses secara materi dengan yang sukses secara jiwa. Tanggung jawab dalam mengelola uang juga mengajarkan kita untuk lebih berhati-hati dalam membuat keputusan. Keputusan finansial yang baik bukan hanya berdampak pada diri sendiri, tapi juga pada banyak pihak yang bergantung pada keputusan tersebut. Oleh karena itu, belajar mengelola keuangan dengan benar adalah salah satu bentuk pengabdian kepada orang lain. Saat kamu merasa tergoda untuk mengambil jalan pintas demi keuntungan cepat, ingatlah bahwa uang yang didapat dengan cara yang tidak benar akan membawa ketidaktenangan dan masalah yang lebih besar. Kejujuran memang seringkali memerlukan pengorbanan dan kesabaran, tapi hasil yang didapatkan akan jauh lebih bermakna dan tahan lama. Pengalaman buruk dalam mengelola keuangan dengan orang lain juga mengajarkan kita tentang batas-batas dalam memberi dan mempercayai. Tidak semua orang layak mendapatkan kesempatan yang sama, terutama jika sebelumnya mereka sudah menunjukkan ketidakbertanggungan. Memilih dengan bijak siapa yang layak diberi kepercayaan adalah bentuk perlindungan diri sekaligus pembelajaran berharga. Tidak jarang, orang yang paling kita percayai akan menjadi pelajaran terberat dalam hidup, terutama ketika kepercayaan itu dilanggar. Kekecewaan memang menyakitkan, namun jika mampu direnungkan dengan bijak, hal itu justru menjadi batu pijakan untuk lebih waspada dan tidak mudah terlena di masa depan. Dalam perjalanan hidup, kamu akan menemukan bahwa uang bukanlah segala-galanya, tapi segala hal seringkali membutuhkan uang. Disinilah seni mengelola keuangan menjadi penting, agar tidak terjebak dalam arus kehidupan yang hanya berputar pada kebutuhan materi tanpa memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan. Seseorang yang berhasil menjaga amanah finansial biasanya juga mampu menjaga amanah lain dalam hidupnya. Hal ini menunjukkan bahwa karakter yang baik dan konsisten adalah fondasi utama untuk menjalani kehidupan dengan penuh tanggung jawab dan rasa hormat kepada sesama. Uang kadang menjadi cermin yang memperlihatkan kepribadian asli seseorang. Dari bagaimana ia menggunakan dan memperlakukan uang, kita bisa belajar banyak tentang nilai-nilai yang ia pegang. Jika seseorang menghargai kejujuran dan keadilan, itu akan tercermin dari cara ia mengelola keuangannya. Ketidakmampuan seseorang dalam mengelola uang bukan hanya soal keterampilan teknis, tapi juga soal kedewasaan emosional dan mental. Maka dari itu, membangun sikap disiplin dan tanggung jawab dalam keuangan adalah bagian penting dari perjalanan menuju kedewasaan. Orang yang mengutamakan integritas dalam hal keuangan akan mendapatkan rasa hormat yang jauh lebih besar daripada yang hanya mengejar kekayaan semata. Karena kekayaan yang didapat dengan cara yang benar akan memberikan ketenangan jiwa, bukan beban pikiran. Menghindari konflik dalam urusan uang bukan berarti menyelesaikan masalah, melainkan menunda potensi masalah yang akan datang. Kejujuran dan keterbukaan dalam hal keuangan adalah kunci agar hubungan tetap sehat dan berjalan dengan baik. Kamu juga belajar bahwa uang yang dikelola dengan niat baik akan menjadi berkah yang mengalir. Berkah ini tidak hanya terasa dalam bentuk materi, tapi juga dalam bentuk kedamaian hati dan hubungan yang harmonis dengan orang lain.
Ketika kamu dipercaya untuk mengelola keuangan, lihat itu sebagai kesempatan untuk membuktikan kualitas dirimu. Kepercayaan yang diberikan adalah hadiah sekaligus ujian yang membutuhkan kesungguhan dan keteguhan hati untuk dijaga. Melalui proses ini, kamu memahami bahwa hidup tidak hanya tentang menerima, tapi juga tentang memberi dengan tulus. Memberi dengan rasa tanggung jawab adalah cerminan hati yang mulia dan kesadaran bahwa hidup ini saling terkait. Orang yang lemah dalam pengelolaan keuangan seringkali menghadapi kesulitan bukan hanya karena kekurangan uang, tapi karena kurangnya perencanaan dan disiplin. Dari situ kita belajar bahwa keteraturan dalam hidup dimulai dari hal-hal kecil, termasuk dalam mengatur keuangan. Jangan takut untuk belajar dan memperbaiki diri dalam hal finansial. Setiap kegagalan adalah pelajaran berharga yang menuntunmu untuk menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan berhati-hati dalam mengambil keputusan. Berani bertanggung jawab atas uang yang dipercayakan padamu berarti berani menghadapi konsekuensi dari setiap keputusan yang kamu buat. Ini menumbuhkan rasa percaya diri dan kemandirian yang kokoh dalam hidup. Saat kamu membiasakan diri untuk jujur dan disiplin dalam mengelola uang, kamu secara tidak langsung membangun reputasi yang kuat. Reputasi ini akan membuka lebih banyak pintu kesempatan dan membawa berkah yang tak terduga. Belajar mengelola uang adalah proses pembentukan karakter yang akan membekas seumur hidup. Ini bukan hanya tentang menabung atau berinvestasi, tapi tentang bagaimana kamu menghargai kepercayaan dan keadilan. Dalam setiap transaksi, selalu ingat bahwa uang adalah amanah yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Menjaga amanah itu berarti menjaga nama baik dan kepercayaan yang diberikan oleh orang lain kepadamu. Ketika kamu mampu menunjukkan integritas dalam hal uang, kamu sebenarnya menunjukkan bahwa kamu siap untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar dalam hidup. Ini adalah tanda kedewasaan yang patut dibanggakan. Sikap jujur dan bertanggung jawab terhadap uang juga membentuk rasa empati dan kepedulian terhadap orang lain. Kamu belajar untuk tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi juga bagaimana tindakanmu berdampak pada kehidupan orang lain. Orang yang amanah dalam keuangan seringkali lebih mudah mendapatkan dukungan dan kepercayaan dalam berbagai aspek kehidupan. Karena kepercayaan adalah modal sosial yang sangat berharga. Kejujuran dalam mengelola uang adalah investasi jangka panjang yang tidak akan pernah merugi. Walau mungkin tidak langsung terlihat, tapi hasilnya akan terus tumbuh dan memberi manfaat yang luas. Mampu mengendalikan nafsu dan keinginan dalam urusan keuangan adalah tanda kedewasaan emosional yang penting. Kamu belajar untuk tidak terjebak dalam godaan sesaat yang bisa merusak masa depan. Saat kamu berani jujur dan terbuka dalam urusan uang, kamu membebaskan diri dari beban kebohongan dan penipuan yang bisa menguras energi dan pikiran. Beban itu hilang, digantikan dengan ketenangan yang hakiki. Mengelola uang dengan baik bukan hanya soal angka, tapi soal membangun kepercayaan, karakter, dan kehidupan yang penuh makna. Ini adalah jalan panjang yang penuh tantangan, tapi juga syarat dengan pelajaran berharga yang terus menguatkanmu. Keterampilan mengelola keuangan yang baik sebenarnya adalah cerminan dari cara seseorang mengatur seluruh aspek hidupnya. Disiplin yang terbentuk dalam mengatur uang seringkali menular ke pola pikir dan tindakan dalam menjalani hari-hari, sehingga membawa dampak positif yang luas bagi kehidupan secara keseluruhan. Memahami nilai sebuah uang juga mengajarkan kita untuk lebih menghargai proses, bukan hanya hasil akhir. Karena dengan menghargai setiap langkah dalam proses pengelolaan keuangan, kita belajar sabar dan konsisten, dua kualitas penting yang menentukan keberhasilan dalam berbagai bidang. Kejujuran dalam hal keuangan juga memperkuat hubungan antar manusia. Ketika tidak ada yang disembunyikan, tidak ada rasa curiga, dan hal ini menciptakan ikatan yang kokoh dan rasa saling percaya yang mendalam. Hubungan yang seperti ini akan lebih tahan terhadap ujian waktu dan berbagai masalah. Sikap egois dalam keuangan sering menjadi pemicu utama retaknya sebuah hubungan, baik itu keluarga, persahabatan, maupun kerja sama bisnis. Melalui pengelolaan uang yang bijak, kita belajar untuk menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi tanpa mengorbankan keadilan dan keseimbangan. Dalam belajar memanajemen uang, kita juga memupuk kemampuan untuk melihat jauh ke depan, merencanakan masa depan dengan matang dan penuh perhitungan. Ini membuat kita tidak hanya hidup untuk hari ini, tetapi juga siap menghadapi ketidakpastian di masa mendatang.
Menghindari sikap zalim dalam memberi upah atau mengelola uang orang lain mengajarkan tentang empati dan rasa keadilan. Ketika kita bisa berempati, kita memahami bahwa apa yang kita lakukan terhadap orang lain akan berbalik kepada kita, baik dalam bentuk doa, reputasi, maupun rasa hormat. Keberanian untuk bertanggung jawab atas keuangan sendiri adalah bentuk kematangan yang menunjukkan bahwa seseorang tidak lagi bergantung pada orang lain, tapi sudah mampu berdiri dengan kakinya sendiri. Kemampuan ini membuka peluang untuk mencapai kemandirian yang sesungguhnya. Ketika seseorang mampu memegang amanah dalam hal uang, itu menunjukkan bahwa ia siap memegang amanah yang lebih besar dalam hidupnya. Hal ini membuka jalan untuk menjadi pribadi yang lebih dipercaya dalam berbagai aspek kehidupan, baik sosial maupun profesional. Mengelola uang dengan baik berarti juga belajar untuk memprioritaskan kebutuhan, membedakan mana yang penting dan mana yang sekadar keinginan. Keterampilan ini sangat berguna untuk menghindari pengeluaran yang sia-sia dan mengarahkan sumber daya pada hal-hal yang benar-benar bermanfaat. Ketika kamu berhasil menahan diri dari pengeluaran yang tidak perlu, itu adalah kemenangan kecil yang membangun rasa percaya diri dan kebebasan finansial. Setiap kemenangan kecil ini memberi motivasi untuk terus berusaha dan memperbaiki diri. Melalui pengalaman mengelola uang, kita juga belajar bahwa kegagalan bukanlah akhir, melainkan kesempatan untuk bangkit dan memperbaiki kesalahan. Kesalahan dalam mengelola keuangan bisa menjadi guru yang paling keras, namun juga paling jujur. Keberhasilan finansial tidak hanya diukur dari seberapa banyak uang yang dimiliki, tapi seberapa bijak seseorang menggunakannya untuk menciptakan nilai dan manfaat bagi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Ini mengajarkan tentang makna sejati dari kekayaan. Ketika seseorang gagal dalam mengelola uang, seringkali itu juga menjadi cermin bahwa ada masalah lebih dalam seperti kurangnya disiplin, ketidakmampuan mengendalikan emosi, atau bahkan ketidaktahuan. Maka, edukasi dan kesadaran menjadi kunci untuk memperbaiki kondisi tersebut. Belajar mengelola uang adalah proses yang tidak pernah selesai karena kondisi hidup dan kebutuhan selalu berubah. Fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan ini akan membuat seseorang semakin tangguh dan siap menghadapi masa depan. Dengan keterampilan mengelola keuangan, kita juga belajar tentang pentingnya perencanaan darurat. Menyiapkan dana cadangan bukan hanya tindakan bijak, tapi juga bentuk rasa cinta dan tanggung jawab kepada diri sendiri dan keluarga. Mengelola uang dengan baik juga mengajarkan kita untuk memiliki tujuan hidup yang jelas. Ketika tujuan sudah terdefinisi dengan baik, pengelolaan keuangan menjadi lebih fokus dan terarah, sehingga segala upaya yang dilakukan tidak sia-sia. Sikap terbuka terhadap pembelajaran baru dalam dunia keuangan akan membuat seseorang selalu siap menghadapi tantangan dan peluang. Dunia keuangan terus berkembang, dan orang yang beradaptasi dengan cepat akan lebih sukses dalam mengelola kekayaannya. Selain itu, keterampilan ini juga melatih kita untuk hidup sederhana dan bersyukur dengan apa yang dimiliki. Kesederhanaan bukan berarti kekurangan, tapi sebuah pilihan bijak untuk menjalani hidup dengan penuh makna dan kebahagiaan. Dengan mengelola uang secara bertanggung jawab, kita juga belajar untuk memupuk rasa kepercayaan diri yang sehat. Keyakinan bahwa kita mampu mengatur hidup dan keuangan memberikan ketenangan batin yang sulit didapatkan dari hal lain. Kesabaran menjadi salah satu pelajaran penting lainnya. Uang yang dihasilkan dari kerja keras dan dikelola dengan bijak memerlukan waktu untuk berkembang, dan kesabaran dalam menunggu hasil adalah tanda kedewasaan yang sesungguhnya. Setiap keputusan finansial mengajarkan kita tentang pentingnya evaluasi diri dan introspeksi. Melalui evaluasi, kita bisa mengenali kelemahan dan kekuatan dalam pengelolaan uang, lalu memperbaikinya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Memiliki integritas dalam mengelola keuangan bukan hanya soal tidak mengambil yang bukan hak kita, tapi juga soal berani mengakui kesalahan dan memperbaikinya. Kejujuran terhadap diri sendiri adalah fondasi dari perubahan positif. Ketika seseorang bisa mengelola uang dengan penuh tanggung jawab, ia juga belajar untuk menghormati waktu dan usaha orang lain. Uang yang dikelola dengan baik adalah hasil dari kerja keras dan pengorbanan yang tidak semua orang bisa menghargainya. Keberhasilan dalam mengelola keuangan seringkali juga ditentukan oleh kemampuan kita berkomunikasi dengan orang lain, terutama dalam kerjasama atau bisnis. Transparansi dan komunikasi yang jujur menciptakan sinergi yang memperkuat kepercayaan dan hasil bersama.
Mengasah keterampilan dalam pengelolaan uang juga membuat kita lebih siap menghadapi krisis dan perubahan mendadak. Ketangguhan finansial yang dibangun dari disiplin dan perencanaan akan menjadi pelindung saat badai kehidupan datang. Lebih dari segalanya, pengelolaan uang yang bijak mengajarkan kita untuk hidup dengan prinsip dan nilai yang kuat. Prinsip tersebut menjadi panduan dalam mengambil keputusan agar tidak terjerumus pada godaan sesaat yang merugikan. Tidak jarang, saat kita mampu menjaga amanah dalam hal keuangan, kesempatan baru akan terbuka dengan sendirinya. Kepercayaan yang terbangun menjadi modal yang tak ternilai untuk melangkah ke jenjang berikutnya dalam kehidupan. Melalui perjalanan ini, kita belajar bahwa kekayaan sejati bukan hanya soal materi, tapi juga soal kualitas diri, kejujuran, dan kemampuan memberi manfaat. Uang hanyalah alat, dan bagaimana kita menggunakannya akan menentukan seberapa jauh kita bisa berkontribusi. Mampu mengelola uang dengan baik juga membangun mental yang tangguh dalam menghadapi tekanan dan godaan. Ketika disiplin sudah melekat, godaan untuk menghambur-hamburkan uang akan semakin mudah diatasi. Ketika kita memahami arti penting dari tanggung jawab finansial, kita juga belajar untuk menghormati proses dan perjalanan hidup. Setiap langkah kecil yang diambil dengan benar akan membawa dampak besar dalam jangka panjang. Pengelolaan uang juga mengajarkan kita tentang keseimbangan, antara menabung dan menikmati hidup, antara memberi dan menerima, antara bekerja keras dan beristirahat. Keseimbangan inilah yang membuat hidup lebih bermakna dan harmonis. Kebijaksanaan dalam hal uang juga membantu kita menghindari konflik yang tak perlu dalam hubungan pribadi maupun profesional. Ketika uang dikelola dengan jujur dan adil, banyak masalah yang sebenarnya bisa dicegah sejak awal. Kamu pun belajar untuk lebih bijak dalam memilih teman dan mitra bisnis. Kejujuran dan tanggung jawab finansial menjadi kriteria utama agar hubungan tetap sehat dan saling menguntungkan. Lebih dari sekadar angka di buku kas, pengelolaan keuangan adalah perjalanan panjang yang mengajarkan kita banyak hal tentang kehidupan, tentang bagaimana menjadi manusia yang lebih baik, dan bagaimana menjalani hidup dengan penuh arti.